Pada pagi hari yang cerah, seorang mahasiswi tinggi sedang duduk di ruang kelas. Ia menaruh tas ranselnya di bawah dan mengeluarkan buku-bukunya. Mahasiswi itu kemudian melihat ke sekeliling dan menyadari ruang kelas masih sepi. Dia melihat jam dan ternyata datang 1 jam lebih awal. Mahasiswi itu menengok ke arah jendela dan melihat sinar mentari yang masuk ke dalam kelas. Tak lama kemudian, mahasiswi lain datang memanggil dia sambil berjalan menuju mejanya. Santa, udah datang aja. Ternyata lu Salin bikin kaget aja deh. Sarjan lagi lihat apa sih hari ini? Itu lihat saya baru hari masuk. Ternyata dia udah pulang. Oh, gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah, diberi sehat aja udah bersyukur banget. Kalau lu gimana? Baik dong, walaupun kita cuma tugas selesai. Mau gimana lagi? Bukan lu aja sih, aku juga sebagai mahasiswi sekaligus ketua budget harus diperlukan bagi waktu biar tugas selesai dan dia juga terkumpul. Ya beginilah orang kayak kita berasal dari keluarga sederhana yang punya ide sendiri. Di tengah obrolan itu, seorang mahasiswi dengan pakaian noraknya menyambut obrolan mereka. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap semangat. Lu sih bikin kaget aja deh. Ya ini habisnya nyampe tiba-tiba gitu. Kalian ngobrol kencengan tuh. Iya sih. Tapi gue setuju sih sama pendapat gue. Kita harus tetap semangat. Pasti tuh. Tuh kalau ngobrol tentang kehidupan, kalian masih mending sama orang tua, entah dari beasiswa atau kerja. Gue cuma bisa ngandelin orang tua, kadang juga kasihan. Makanya gue selalu baik dalam hal baik. Tapi setidaknya bisa bantu lah yang banyak biar supaya lebih mudah. Iya sih, gue tahu rasanya kayak gimana. Gue aja yang punya beasiswa masih suka sedih kalau orang tua ngomongin masalah uang kuliah. Sama, apalagi sebagai tukang ojek selamanya ramai penumpang. Kadang ramai, kadang sepi, sedihnya tentu juga harus pantang menyerah. Nah, ini gunanya circle kita untuk selalu support dan membantu satu sama lain. Yes, bersama dalam suka maupun luka. Karena semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi jangan sampai kelebihan itu membuat kita sombong atau kekurangan itu membuat jadi kita terbelakang. Gue setuju banget sama pendapat kalian. Apapun yang terjadi, kita akan terus bersama karena kita apa? Circle sederhana. Circle sederhana yang terdiri atas Selin, mahasiswa bertubuh segi alias sedikit tinggi berusia 17 tahun. Lalu ada Sinta, mahasiswi tinggi yang berusia 18 tahun. Lalu terakhir Putri, mahasiswa jamet yang berusia 17 tahun. Di ruang kelas yang berbeda, seorang mahasiswi cantik sedang memamerkan tas miliknya yang katanya dibeli dari Jerman dengan harga 50 jutaan. Lu pada punya tas kayak gue gak? Tas apa namanya? Ini loh tas limited edition, dijual hanya di Jerman, harganya 50 jutaan nih. Cewek, tas itu doang, jangan nyangka. Wah, belum tahu aja gue punya hasil video rekaman aku pas beli di Jerman. Ayo, apa lo? Tiba-tiba seorang mahasiswa menarik tangan mahasiswi tadi. Ih, apaan sih? Siapa sih? Kevin, kenapa? Enggak capek dengan mereka depan kelas dulu itu kan. Tas juga punya gue, gak punya dulu yang ribet. Ya udah dulu balik lagi. Bentar, gue mau nanya dulu. Tadi lo harus nampain tangan gue. Ya udah gue minta maaf. Tadi sengaja tuh kayak gitu mungkin salah tapi jangan sombong juga. Ya udah deh, kali ini gue maafin. Ayo kita kelas jadi lagi dong. Ayo. Sonya dan Kevin berjalan ke arah ruang kelas dan seorang mahasiswa mengikuti mereka. Rangga, Ayo. Gambar muncul di papan informasi dan menjadi perbincangan. Gambar itu berisi ejekan untuk Circle Sultan. Di bawah gambar tertulis jelas dari Circle Sederhana untuk Circle Sultan. Masalah gambar ini terus dibicarakan dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya hingga sampai ke telinga Circle Sederhana. Oh, jadi ini olahraga ngejek. Jadi ini mungkin ini kali ya. mahasiswa di depan tuh kayak gini. Tahu? Bukan kita kali. Kayak nyindir deh. Gua nggak nyangka ya ternyata mereka mudah banget. Ya jadi itu dia. Pasti mereka kayak gitu. Tahu kesalahan kita apa coba? Lu kalau masuk ke keluarga cuma aja malu-maluin. Maksud gue apaan sih? Oh, lu sekarang pura-pura nggak tahu. Wah, keren banget dramanya. Kamu kan Sumpah apaan sih? Ini orang-orang pada gak jelas deh.
Udah Pak, mahasiswa pada kenapa sih? Emang ada yang salah ya sama kita? Kalian nggak tahu tentang DKI di kampus? Maksudnya? Kalian cek aja papan informasi kan? Papan informasi. Mahasiswa di sini. Segera berlari ke papan informasi. Sinta dan Putri berlari tapi sambil mengobrol. Lu tahu nggak apa yang gambar dimaksud? Tapi juga nggak tahu. Makanya kenapa mereka ada kayak gitu? Ayo. Sesampainya di papan informasi itu, para mahasiswa dan mahasiswi sudah berkerumun. Selina datang lebih dari awal, berusaha untuk bisa melihat gambar dari depan, lalu mengamati sebentar gambar yang dimaksud. Sinta dan Putri juga melihat gambar itu. Tak lama kemudian, Selin segera mengambil gambar dan membuangnya ke tempat sampah, lalu menggandeng tangan kedua sahabatnya ke kantin. Di kantin, Selin mulai mempertanyakan tentang gambar itu kepada kedua sahabatnya. Kita Putri kayaknya bikin gambar itu. Lu percaya kan sama gue nggak mungkin buat gambar itu. Sumpah, gue juga nggak bikin gambar kayak gitu. Siapa yang buat gambar itu? Ya, gue juga nggak tahu. Mungkin ada yang sengaja ngelakuin ini. Maksudnya? Belum selesai percakapan itu, datang Circle Sultan yang marah dan mempertanyakan maksud dari tindakan Circle sederhana. Oh, jadi ini circle-nya ngejek circle kita. Sabar. Dia lu Kevin. Kita sama sekali nggak buat gambar itu. Iya, soalnya lagi itu kurang kerjaan banget kita buat gambar kayak gitu. Santai, woy, santai. Bukan bener santai, malu-maluin tahu bilang aja kalian ini kan. Soalnya aku udah bilang gue nggak buat gambar itu. Iya, soalnya. Alah, alasan aja. Udah jelas kok kalian ngajak ribut. Apaan sih nggak jelas deh? Lu ngajak ribut, ayolah. Siapa takut? Apa bukti lo kalau kita pelakunya? Ah, basi. Oh ya, kawan lain cuma gambar aja. Takut. Oh iya, gue lupa. Ayo, Put. Udah ya, kita jadi jadi. Dia masih sekitar sini. Ayo lah, apa bahas aja. Udah, ayo. Sonya membawa Sinta ke belakang kampus. Dia kemudian mendorong Sinta ke dinding dan membahas gambar itu. Circle Sultan, gila circle Nora punya uang aja tau nggak? Itu kata-kata yang lo buat kan? Bukan gue pelakunya. Sudah tertulis jelas di situ untuk circle sederhana kepada circle Sultan. Terbukti ada gambarnya juga kok. Gue juga bingung San, makanya tadi gue ngobrolin itu di kantin. Lagian buat apa sih gue ngelakuin hal itu? Allah, alasan aja lu mah. Kok lu jadi saya kayak gini? Dasar kampung, jujur aja lo nggak bisa diwara kan? Gila. 7 hari setelah kejadian itu, topik mengenai gambar di papan informasi mulai mereda. Namun, sebuah video tak terduga muncul, membuat kondisi berbalik dan semakin kacau. Tunggu, kamu Sonya ya? Iya, ada apa ya Pak? Bisa ikut saya ke kantor. Ada urusan apa Pak? Ada sesuatu yang Bapak ingin bicarakan dengan kamu. Baik Pak. Pak Reja dan Sonya pergi ke kantor. Sesampainya, Pak Reja menyuruh Sonya duduk dan mulai bertanya. Boleh duduk dulu Sonya. Baik Pak. Belakangan ini, kamu punya masalah apa dengan mahasiswa lain? Maksud Bapak, setahu saya tidak mempunyai masalah. Menurut kamu, kekerasan dalam lingkungan kuliah itu boleh atau hal biasa? Jelas tidak boleh dong Pak. Lalu ini apa? Itu Aku bilang kekerasan dalam lingkungan sekolah itu tidak boleh. Tapi kenapa kamu melakukan hal ini? Bapak nggak tahu apa yang terjadi. Apapun itu, Bapak tidak ingin tahu. Bapak akan tetap memanggil orang tua kamu. Video ini sudah menyebar di lingkungan kuliah. Bapak dan dosen-dosen lain tidak ingin video ini mencoreng nama baik kampus. Kampus kita ini sudah baik namanya. Jangan sampai jadi buruk karena tingkah laku mahasiswa buruk kayak kamu. Tapi Pak, tolonglah jangan salahin ke ibu saya. Udah telat Sonya, sekarang kamu keluar. Baik Pak. Sonya keluar dari ruang kantor dengan perasaan sedih. Dia kesal saat itu dan melakukan tindakan yang seharusnya tak dilakukan. Saat itu emosinya tak terkontrol dan melakukan hal bodoh. Tapi di balik penyesalan itu ada satu hal yang sangat ia takutkan, yaitu orang tuanya.
Di tempat kuliah, Sonya memang terkenal sombong. Walaupun begitu, dia juga orang baik. Saat kecil, Sonya adalah orang miskin yang hidup di rumah kecil. Ibunya hanya bekerja sebagai tukang cuci dan ayahnya bekerja sebagai pembuluh. Untuk makan sangat sulit. Lauk sehari-harinya hanya nasi, kecap, dan kerupuk. Makan tempe atau tahu pun sudah sangat bersyukur. Semua berubah saat ayah Sonya meninggal dunia. Ibunya yang bekerja sebagai tukang cuci mulai berkenalan dengan seorang pria kaya raya dan jatuh cinta, lalu memutuskan untuk menikah. Awalnya semua berjalan biasa saja, tapi ayah tiri Sonya perlahan mulai menunjukkan sikap aslinya. Ayah Sonya mulai sering memukuli ibu, bahkan Sonya. Dia akan melakukan itu jika melakukan tindakan yang mencoreng nama baik keluarga. Karena inilah Sonya sangat takut jika ayahnya tahu. Keesokan harinya, Pak Reza bertemu dengan ayah Sonya. Mereka berdua tampak terlihat seperti tak ada masalah. Sonya melihat itu dan kemudian chat dari ibunya muncul. "Nak, temui ayah nanti di rumah. Ayah ingin bicara dengan kamu." Lalu dengan raut wajah yang sedih, Sonya membalas, "Baik, Ma." Beberapa hari setelah kejadian gambar atau rekaman video itu, Celine mengingat sesuatu yang mengubah semuanya. Saat itu, Celine sedang berjalan menuju ke papan informasi dan mengingat gambar itu ketika sedang memperhatikan. Celine melihat ada CCTV sangat kecil dan tersembunyi yang berada di atas pojok atas dinding. Melihat itu, Celine segera berlari ke ruang CCTV dan memeriksa kejadian yang sebenarnya terjadi. CCTV. Sesampainya, Celine diam-diam masuk dan mencari rekaman hari-hari sebelum kejadian. Lalu Celine menemukan rekaman bahwa seseorang berpakaian hitam menempel gambar itu. Orang itu tinggi dan sepertinya kaya karena dari penampilannya terlihat mewah. Saat melihat itu, Celine mengingat beberapa hari kemarin tentang video Sonya dan menemukan rekaman CCTV. Terdapat orang penampilan yang sama seperti merekam video itu. Celine yakin jika pelaku sengaja membuat kedua circle bertengkar. Ia keluar dan memanggil circle sederhana untuk berkumpul di kantin. Sumpah, bukan kita kan pelakunya. Tuh kan, orang lain sengaja ngelakuin di kita, entah maksud dan tujuannya, tapi ini terlalu parah banget. Bentar deh, kalau dia pas tersebutnya cowok ya? Iya cowok, terus kalau diperhatiin kejadian itu tanggal 13 November dan video ini kejadiannya itu tanggal 20 November, berarti setelah 1 minggu. Itu polanya. Berarti pelaku mungkin bakal ngelakuin hal lain. Yes, Sekarang tanggal berapa? 25 November. Kemungkinan besar dia bakal berangkat tanggal 27 November. Kita harus nyusun rencana. Kita harus bisa mantau kampus ini dari jauh. Saat dia beraksi, kita bisa tangkap dan mempertanyakan tindakannya. Gimana kalau kita sadar CCTV? Yakin bukan ini terlalu berisiko? Yakin? Kebetulan aku punya teman yang bisa sadap CCTV. Gimana kalau kita besok sadap bareng-bareng? Kumpul jam berapa? Jam 8 aja. Jadi nanti Celine sama temannya itu masuk. Gua sama Sinta nunggu di luar buat mantau gimana. Oke, setuju. Esoknya, Celine bertemu dengan Cinta dan Putri, serta membawa temannya yang bernama Yuda. Sinta, Putri, Udah siap kan? mana temen yang jadi CCTV? Siap dong nih, kenalin namanya juga. Halo. Hai. Yaudah kita langsung ke CCTV. Oke. Jadi sesuai rencana, Celine sama Yuda masuk buat nyadap CCTV. Gua sama Sinta di luar buat juga keluarin masuk. Sip, kasih kode atau sip ya. Kenapa lu? Bentar ya. Nih, udah selesai. Sinta, Putri. Oh, udah selesai. Udah. Oke, saya bisa lanjut. Ini udah kantin. Oke. Lu boleh yang mulanya. Makasih ya. Iya, sama. Di kantin. Oke, kita udah berhasil buat nyadap CCTV. Sekarang bagaimana caranya supaya bisa nangkap dan tahu pelakunya? Pelaku beraksi
lokasi saat malam hari 7 hari setelah sekian kejadian. Kejadian itu tanggal 13, video itu tanggal 20, berarti kejadian selanjutnya tanggal 27. Malam ini dong, kan sekarang tanggal 26. Berarti harus ada yang jaga kampus malam ini dan ada yang memantau CCTV dari jauh. Gue sama Putri bakal jaga kampus. Gue pas di sini juga bisa sekalian mantau. Berarti gue bakal mantau dari jauh. Nanti semisal ada sesuatu, gue bakal kasih tahu lewat telepon. Setuju. Sinta dan Putri tetap di kampus malam itu, sedangkan Selin memantau CCTV dari jauh. Dari pukul 9 malam hingga 11 malam tidak ada yang terjadi. Tapi saat jam menunjukkan jam 11:45, seseorang terekam sedang menempel gambar. Seseorang berpenampilan sama seperti orang yang menempel papan informasi. Selin pun segera kabari kedua sahabatnya. Sinta, Putri, gue lihat orang itu lagi nempel foto di depan perpustakaan. Oke, gue sama Putri bakalan ke perpus sekarang. Oke, gue juga mau siap-siap nyusul. Sinta dan Putri pergi ke perpustakaan untuk mencari pelaku, sedangkan Selin bergegas menyusuli mereka. Sesampainya mereka ke perpustakaan, mereka berdua melihat pelaku sedang menempel gambar tersebut dan mereka memanggilnya. Oh, ya lu takutnya kan? Siapa sih lu? Kenapa sampai segitu yang ngebawa circle gua dan Sultan jadi begini? Woi! Berhenti lu! Jelasin! Tadi kan masih itu kalau pas gue depan kan? Rangga, ini selalu begini lu pelakunya. Iya, gue pelaku balik semua ini. Kenapa? Lu bilang kan kenapa? Karena ulah akibatnya gak jelas lu itu. Justru itu tujuan gue ngelakuin semua ini. Gila sumpah. Gila, ini tuh yang lebih gila. Kalian nggak tahu kan apa yang gue rasain. Kalian nggak tahu alasan gue ngelakuin semua ini. Kesedihan yang terus gue pendam dan memuncak menjadi kejahatan. Kita emang gak tahu apa yang terjadi sama lu, tapi lu gak seharusnya kayak gitu. Emang apa alasan lu ngelakuin semua ini? Apa salah kita kalau? Salah kita, semua yang ada di dunia itu bersalah. Dunia itu hanya berpihak kepada orang-orang yang beruntung. Dari umur 4 tahun, gue udah dapet kekerasan yang dilakuin dari ayah gue. Ibu gue cuma bisa ngeliatin itu dari jauh. Gue ingin keluar dari lubang neraka yang itu adalah rumah gue sendiri. Kata orang, hidup jadi anak orang kaya itu pasti hidupnya bakal bahagia. Nyatanya enggak, gue menginginkan kehidupan sederhana tapi bermakna. Terus lu kenapa harus ngelakuin itu ke kita? Gue ingin dengan apa yang kalian punya, lebih tepatnya kebahagiaan yang kalian miliki. Oke, gue tahu apa yang merasain kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ataupun pada anak akan memberikan luka yang sangat mendalam. Tapi lu gak seharusnya iri dengan kebahagiaan orang lain. Gak bisa, gue gak bisa untuk terus melihat orang lain bahagia di saat gue sedang menderita. Rasanya tidak ada kepekaan di dunia ini. Tapi pemikiran lu itu salah banget Rangga. Kalau lu ngerasain apa yang dilakukan orang tua lu itu di luar batas, lu harus cari solusi, bukannya malah begini. Solusi? Basi, gimana? Apa solusinya? Laporan itu ke polisi. Sampah, polisi. Gue gak percaya dengan mereka yang dengan mudah digelapkan dunia. Enggak juga semua kayak gitu kali enggak? Emang lu udah pernah coba laporin bapak lu ke polisi? Udah 3 kali gue ngelakuin itu, percuma, sia-sia. Mereka dengan mudah digelapkan dunia dan berdalih gak punya bukti kuat. Ayah gue juga menjadi-jadi karena itu dan bahkan gak segan-segan buat bunuh gue. Jadi lu butuh bukti. Rekaman adalah bukti kuat. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk bisa merekam kejadian itu. Yes. Gue gak yakin kalian bisa menyelesaikan masalah ini. Ayah gue dan keluarganya itu bukan orang biasa. Ya makanya itu kita butuh bukti buat dan itu adalah rekaman. Tetap aja gue gak percaya. Gue cuma bisa melihat orang lain gak bahagia seperti yang gue rasain. Hidup itu berubah. Selayaknya roda berputar, yang harus dilakukan sekarang adalah menghentikan perbuatan ini dan menghentikan penderitaan yang kamu alami, Rangga. Kalau lu berusaha untuk membuat orang lain gak bahagia dengan tujuan supaya mereka ngerasain apa yang lu rasain, lu sama aja kayak ayah lu, sampah. Karena itu kita ngasih solusi ke lu, Rangga. Ini juga demi kebaikan lu. Yakin sama kita.
Gimana gue bisa yakin? Kalian gue aja gak kenal sama kalian. Kenalin, gue Shelly. Sebelah kiri gue ada Sita, sebelah kanan gue ada Putri. Kita semua peduli dengan lu, dengan hidup lu, dengan apa yang terjadi sama lu. Terkadang orang yang jahat itu mereka yang sangat tersakiti. Tapi saat lu yang tersakiti menjadi orang jahat, lu itu jadi sama aja kayak mereka yang nyakitin lu, jadi itu percuma sia-sia. Iya Rangga, gue juga paham gimana jadi lu yang harus menjalani hari demi hari dengan kebahagiaan orang lain. Sedangkan lu gak bahagia, iri, dengki, dan rasanya ingin orang lain ngerasain apa yang lu rasain. Tapi kita gak bisa ngontrol. Bener banget. Cuma mereka yang bisa kontrol. Kalian beneran peduli. Benar. Tapi setelah gue pikir-pikir apa yang gue lakuin selama ini juga salah. Gue jadi sama aja kayak gue seharusnya cari solusi, bukannya malah kayak gini. Nah, karena itu kita harus sama-sama buat menyelesaikan masalah ini. Gue udah maafin lu atas tindakan yang lu lakuin. Gue paham apa yang terjadi. Gue juga udah maafin lu. Maafin ya atas tindakan gue dan masa makasih. Gara-gara kalian gue jadi lebih terbuka pikirannya. Kalau nggak ada kalian mungkin gue udah ngelakuin hal di luar batas. Sama-sama, jadi sekarang kamu udah bisa buat lebih menerima. Kita duduk aja di sebelah situ. Ayo. Ya, baik. Circle sederhana tersebut dan Rangga duduk di bangku. Kemudian mulai membicarakan tentang rencana mereka untuk menangkap ayah Rangga. Jadi Rangga, kamu setuju untuk melakukan apa yang tadi kita rencanakan? Ya Sel, tadi Putri bilang rekaman ada bukti gue. Terus gimana cara supaya bisa rekam kejadian itu? Kalian gak mungkin kan merekam saat itu juga? CCTV. Aku punya CCTV lampu, kita bisa pakai itu untuk menjebak kayak kamu Rangga. Kamu yakin itu Selin? Yakin? Ya udah kalau gitu. Jadi gini, besok lo harus kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi ke Sonia dan Kevin. Lo minta maaf ke mereka dan minta bantuan untuk melakukan rencana ini. Kita ngelakuin itu dan melaporkan ke polisi. Gue yakin kita bisa. Oke, gue setuju. Ya aku juga setuju. Esok harinya, Soalnya ada yang mau gue ngomongin ke lo. Tumben banget lo ada apa sih? Lu Kev, gue juga mau ngomongin ini ke lo. Kenapa? Jadi sebenarnya si penempelan gambar di papan informasi itu bukan circle sederhana, tapi gua. Gak bercanda kan lo? Gak lucu ya? Serius lu. Ya gue serius, maafin gua ya soalnya Kev. Gila ya lo lakuin hal bodoh kayak gitu. Emang apa yang buat lu begitu? Gue selalu menyembunyikan ini, bahkan ke kalian gue juga gak pernah cerita. Gue dari umur 4 tahun udah dapet kekerasan yang dilakuin dari ayah gue. Itu membuat gue jadi iri dengan kebahagiaan orang Kenapa lo lain. baru cerita sekarang? Gila. Gue juga ngalamin hal yang sama. Gue korban kekerasan orang tua. Ayah gue selalu mukul dengan alasan karena gue bodoh dan selalu membawa buruk nama keluarga. Maafin gue ya soalnya karena udah maafin hal bodoh kayak gini. Gue paham. Ya Kev, gue juga udah sadar. Lu harus minta maaf kepada sektor sederhana karena jadi perbincangan mahasiswa. Iya gue udah minta maaf dan mereka juga yang nyadarin gue. Gue udah maafin juga. Kita rasain hal yang sama. Dan gue paham betul itu. Gue harus ketemu circle sederhana untuk minta maaf. Mereka ada di kantin. di kantin. Kita minta maaf ya karena udah nuduh pas waktu itu tentang di kabar pakai informasi. Ya kita juga udah maafin kalian. Tadi malam circle sederhana dan Rangga udah merencanakan untuk menangkap ayahnya yang melakukan kekerasan. Soalnya juga ngerasain apa yang gue rasain. Iya dia terus bener hal itu. Lu gak ada niatan untuk lapor polisi kok? Gue takut, Sel, takut banget. Sekarang lu gak perlu takut. Kita bantu lo supaya kekerasan ini bisa berhenti. Gimana caranya? Selain punya lampu CCTV, kita bisa memasang lampu CCTV ketika ayah kalian melakukan kekerasan, dan itu akan bisa menjadi barang bukti. Oke, gue setuju dengan ide ini. Apa yang kalian lakuin itu? Hari ini, Gimana skemanya? gue bareng Sinta bakal ambil CCTV lampu. Soalnya bareng Kevin bisa ke rumah Sonya buat nentuin titik mana yang bakal kita bentuk. Nah, Putri dan Rangga pergi ke rumah Rangga buat nentuin titik lampunya. Oke, pas banget. Hari ini ayah gue pulang jam 9 malam, jadi kita bisa melakukan rencana sekitar jam 4 sore pulang kuliah. Kebetulan juga hari ini yang Sabtu, dan biasanya di hari ini aja melakukan kekerasan itu. Oke, rencana kita semua sudah siap. Kita bakal lakuin rencana ini nanti sore pulang kuliah langsung bergerak lanjut supaya rencana kita bisa berjalan. Circle sederhana dan Circle Sultan menjalankan aksi mereka.
Selin dan Sinta yang mengambil CCTV lampu dan membawa benda itu ke dua rumah yang berbeda. Selin ke rumah Rangga dan Sinta ke rumah Sonya. Sesampainya, mereka segera memasang CCTV lampu, lalu menunggu hingga besok. Rekaman kekerasan itu benar saja. Malam itu, CCTV lampu merekam kekerasan yang dilakukan oleh ayah Rangga dan Sonya. Ketika bukti rekaman dan lainnya sudah lengkap, mereka segera melaporkan kejadian ini. Laporan mereka diproses dan tak butuh waktu lama. Ayah Rangga dan ayah Sonya segera ditangkap polisi. Circle Sederhana dan Circle Sultan yang mengetahui hal itu sangat senang dan gembira. Ibu Sonya juga tersenyum mengetahui hal itu, karena artinya penderitaan dalam keluarga yang ia alami telah selesai. Polisi mengatakan bahwa sangat sulit untuk ayah Rangga maupun ayah Sonya untuk bisa bebas dari penjara, mengingat rekaman dan keterangan lengkap para korban Circle Sederhana dan Circle Sultan yang tahu semakin gembira. Kemudian untuk merayakan ini, mereka mengadakan pertemuan di kafe depan kampus. Masalah gue sama Sonya udah selesai. Gimana kalau nanti sore kita makan-makan di kafe? Ide bagus. Sip, gue setuju banget. Gimana kalau kita juga foto-foto? Boleh tuh sih, Put. Sore harinya di kafe depan kampus. Ayo dimakan makanannya, Sel, Sin, Put. Soundcat dimakan juga. Oke. Bentar-bentar di foto dulu makanannya. Dah, langsung makan aja lah, gak usah ribet-ribet. Mending ini aja, kita cuci tangan dulu, terus doa. Terus kalau yang mau dipoto dulu ya silahkan. Tapi kalau nggak mau langsung makan aja. Si Rangga. Bentar, foto bareng-bareng yuk sebelum makan. Bentar, mau dandan dulu. Cheese. Selin menemukan rekaman bahwa seseorang berpakaian hitam menempel gambar itu. Orang itu tinggi dan sepertinya kaya karena dari penampilannya terlihat mewah. Saat melihat itu, Selin ingat beberapa hari itu juga banget. Oke. Jadi sesuai rencana. Kok bisa disana kayak gini sih? Dasar kampung, jujur aja lo nggak bisa diorang kan? Gila, lupa. Lu pada punya tas kayak gue nggak? Tas apaan emangnya? Ini loh, tas limited edition yang dijual hanya di Jerman, harganya 50 juta. Gimana bisa mau dibawa santai? Ini udah ngejelek, aduh ya ampun. Ih, bagus banget. Belum selesai percakapan itu, datang Circle Sultan yang marah dan mempertanyakan maksud dari tindakan Circle Sederhana.